Saya keliling di Yaman mencari tahu tentang Ba'alawi di Tarim. Saya mondar mandir itu tidak pernah ada transfer dari Indonesia. Saya pakai uang orang tua saya sendiri. Dari tempat saya sekolah untuk mondar mandir itu bukan mainnya 100.000, 200.000. Itu mainnya 500.000 kalau satu kali naik angkot. Karena di sana mainnya rial. Jadi seperti itu. Kalau Kori kan tiap hari debat untuk beli beras 3 kilo, itu saja beli beras 3 kilo masih ribut sama istrinya. Mana bisa bedakan saya dengan Kori? Saya pakai HP bagus, Pak. Harganya saja 20 juta. Wow. Saya harus sombong sama Kori. Jadi kalau saya dibilang saya datang berapi-api, saya berapi-api karena saya sudah terlalu benci kelakuannya Ba'alawi. Di Yaman seperti sampah, di sini seperti di sana yang namanya bin Syihab apa segala macam itu kalau jual sayur ya jual sayur. Yang gila tetap dikatakan gila. Kalau di sini yang gilanya dibilang majnun, yang warasnya dibilang bisa gitu dong. Saya temu dengan orang-orang keturunan mereka yang jual sayur, jual apa gorengan, biasa saja. Kalau teman-teman tidak percaya, beli tiket, beli visa berangkat ke Yaman. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman, oh Mas Yusuf sekarang berapi-api, nanti khawatirnya dikasih uang, terus pindah. Saya sudah didatangi oleh Ba'alawi. Bukan didatangi di Indonesia, didatangi di Yaman, Pak. Kamu mau apa sekarang, Mas Yusuf? Tinggal bicara saja, ada salam dari Jakarta. Saya bilang saya nggak mau. Seperti itu. Oke. Dan Keimat sangat kenal sama saya, keikhlasan saya. Mudah-mudahan beliau istiqomah percaya sama saya. Baik, poinnya sudah didapat ya. Baik penanya tadi. Ada lagi pertanyaan lagi? Silakan. Satu pertanyaan lagi. Karena kita terbatas dengan waktu. Menjelang maghrib dan juga kita ada bekalan. Dan juga kami umumkan bahwa acara puncak nanti kita akan menyambut dari Pak Jenderal Dudung yang akan hadir nanti kira-kira jam 7. Nanti kita akan mengadakan dialog kebangsaan dengan saresehan silaturahmi buka bersama eventnya. Jadi kita sama-sama menunggu beliau kehadiran sambil kita nanti jeda buka bersama. Satu kali lagi pertanyaan, silakan. Oh ya, silakan. Nanti ke depan dari PBL. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung singkat saja, saya perwakilan dari teman-teman Pekalongan, gudangnya Ba'alawi. Pertanyaannya gini, seberapa tidak dihargainya Ba'alawi di Yaman dan seberapa dihargainya Ba'alawi di Indonesia, dan kenapa alasannya seperti itu? Singkat, padat, supaya masyarakat tahu, karena masuk ke PBL ofisial. Oke, silakan. Di Yaman itu memang pernah ada yang namanya dawir. Tapi di tahun 2000, di tahun 1990 sampai ke atas dan seterusnya sampai tahun 2000 itu pernah ada dawir, pernah ada pembodohan yang dilakukan seperti yang ada di Indonesia. Dan saya punya videonya, kalau mau nonton saya kasih tonton di sini. Saya wawancari orang-orang Badui, didatangin di atas gunung mintain kambingnya, nggak usah sholat nggak apa-apa, yang penting kalian muliakan durian Nabi. Setelah Ali Abdullah Soleh mengambil Yaman itu dijadikan satu selatan dan utara, maka runtuhlah mereka punya kekuatan. Jadi kalau bertanya Ba'alawi di Yaman kok bisa tidak terkenal, memang tidak terkenal. Di sana itu tidak ada yang namanya Robi Alawiyah atau Alawiyah, nggak ada. Yang ada di sana itu ya bin Hafid, terus bin Syihab, terus apalagi Al-Jufri, apalagi itu pemimpin-pemimpin Al-Atos, orang komunis semua. Jadi di sana itu nggak ada apa-apanya. Umar bin Hafid sendiri itu hanya berkuasa di dalam pondoknya. Yang lebih lucunya, orang Nusantara lah yang mengiklankan Yaman sampai sedemikian populer sekarang yang kita lihat ini. Gitu loh. Seperti bilang di Tarim tidak ada aspal lah, saya punya videonya, saya lihat di TikTok.
ini aspal. Mana yang sekolah S2 ke luar negeri itu? Saya punya semua buktinya. Walaupun nyawa saya terancam di sana. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman melihat di Yaman yang kenyataan yang sebenarnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah teman-teman kita yang belajar di Yaman agar mereka jujur kepada Allah dan jujur kepada negeri mereka, bukan yang sebenarnya yang ada di Yaman. Gak ada main perasaan mentang-mentang guru tutup kedustaan yang ada di Yaman. Itu nggak boleh. Jadi hanya di Indonesia teman-teman yang adanya perbudakan, yang adanya pembodohan, yang adanya main leluhur. Di Yaman tidak ada main leluhur. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu prinsip di Yaman. Hanya di Indonesia yang ada kastanya yang paling tinggi, yaitu Balawi. Hanya di Indonesia yang membesar-besarkan leluhurnya yang memiliki karama, yang dimana karama yang leluhurnya dimiliki adalah karama perbudakan. Tidak pernah Wali Songo mengajarkan kita karama untuk berbudakkan diri kepada Wali Songo. Tapi pendatang menceritakan dia punya karama untuk membudaki orang Nusantara. Itu kita harus garis bawahi. Harus rungkat. Gak boleh nggak? Kalau mereka mau jujur, kembali duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bertobat kepada Allah, ngakui dengan durian Nabi, kita hidup bareng-bareng. Tapi kalau selamanya mereka merendahkan orang Nusantara, kami dari bagian timur tidak akan bisa diam. Orang timur agama itu nomor 2, tapi jangan coba main leluhur di negeri ini. Makanya orang timur mendapatkan nomor 1 toleransi terbaik di Indonesia ini. Coba datang ke timur, kamu bawa leluhurmu. Kalau kamu memang jantan, kalau kamu punya nyali datang ke timur, saya punya leluhur tinggi, sembah leluhur saya. Kalau lehermu tidak hilang kemana-mana. Itu dari saya teman-teman. Sebenarnya ini cuma 1%. Tapi memang ini karena saking emosinya saya, yang saya alami di Yaman adalah 0, di Indonesia seakan-akan raja. Jadi kebawa emosi. Jadi mohon maaf kepada Pak Kiai, kepada teman-teman semuanya. Sudah nggak tahan. Saya di Yaman sudah begitu tahan. Saya memang harus melekat di Indonesia. Saya sudah berjanji. Saya ini orang Mbak, pengen dibakar saya. Saya ngisi kemarin di Lombok hampir dibunuh saya. Karena mereka tidak pernah takut sama Allah, tapi mereka takut, mereka punya nasab rungkat. Itu yang ada pada diri mereka. Jadi itu mohon maaf semuanya, saya cukupkan. Mudah-mudahan ini ada sekilas. Satu pertanyaan lagi. Silakan ke depan. Langsung saja ya. Kita dibelalakan mata kemarin oleh Kiai Haji Muhammad Sukarno SHMH bahwa selama ini ternyata secara konstitusi para kabin Dobolowi itu ya tukang dobol kan, bahasanya Al-Kadab, kalau bahasa Jawanya kan dobol. Saya orang Jawa yang bahasa Jawa. Itu ternyata masih WNA, artinya bukan pribumi. Kalau dari DNA-nya kan sudah bukan orang Yaman. Dan secara kultur sebenarnya Pak Alwi ini di Yaman itu pribumi atau juga sebagai pendatang, biar kayak Rohingya nanti. Baik Pak, itu ya teman-teman, di Yaman itu suhrawan istifadah, bahwasanya Yaman orang Alawi ini adalah pendatang dari Irak dan Iran. Mereka bukan penduduk asli Yaman. Mereka juga imigran yang datang ke Hadramaut. Mereka itu datang pada 2 tempat, di Hadramaut dan di Sokda, di Shimal dan di Hadramaut, di Janub. Kalau tidak percaya dengan omongan saya, tanyakan langsung ke Al-Irsyad. Orang Al-Irsyad itu adalah orang watonnya Yaman. Kalau nggak percaya, tabayun ke mereka.
Jadi kalau Ba'alawi, apakah Ba'alawi itu keturunan Yaman asli? Tidak. Mereka juga pendatang yang ada di Hadramaut. Dan ini juga garis bawah buat kita teman-teman semuanya, Yaman dengan Ba'alawi itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Saking perhatiannya Yaman terhadap Ba'alawi, mereka bikin tawaf di kuburannya Nabi Hud. Orang Yaman mengingkari itu sampai kirim surat ke Umar bin Hafid. Apa ini bikin tandingan tawaf di Tarim? Sampai sekarang tawaf itu alhamdulillah sudah tidak dilakukan lagi. Menunjukkan perbuatannya Ba'alawi, orang Yaman sendiri tidak setuju. Saya saksi mata. Jadi seperti itu. Sudah jadi pendatang di Yaman, terus datang lagi ke Indonesia. Indonesia sok mau jadi berbuah. Menuduh kita mengadu domba, tapi kita menciptakan laskar selama ini tidak pernah ada pembunuhan. Mereka menciptakan laskar, mati di mana-mana orang Nusantara dibikin. Mana pengadu domba itu? Kita atau mereka? Mereka. Orang Nusantara, bela Rizik, mati. 5 orang. 6 orang. Jadi gitu. Jadi tetap kita berjuang teman-teman, mudah-mudahan tidak ada manfaatnya. Insya Allah saya masih akan tetap mengatakan ini di depan umat, mau lewat YouTube, mau lewat langsung, nggak apa-apa. Pokoknya saya bisa teriak, saya katakan yang sebenarnya, biar orang Nusantara bisa cerdas. Saya ucapkan jazakumullah khair. Falyatafaddal Syekhuna Al-Fadil Syekh Imaduddin hafizahullah taala, mudah-mudahan beliau dijaga. Terima kasih. Bisa menaiki umurnya dan sampai tuntas tentang Ba'alawi ini, sampai lengkap serta tuntas.